Ya, hari ini agenda lari bareng Pak Sandi ASN Runner 7 kilo. Dan sebenarnya ini menemani Pak Sandi karena Pak Sandi ternyata lagi program menuju full marathon di Tokyo Marathon. Jadi saya lari santai, beliau larinya kenceng banget. Seru, rame, sesuai, dan ini cikal bakal sport tourism di Indonesia. Moga-moga besok kedepannya bisa rutin dan bisa memacu event-event lari lainnya. Untuk persiapan ini lomba lari apa lari hari ini seperti apa? Yang paling kalau event runner hari ini ya saya paling pemanasannya dari seminggu 2 minggu yang lalu itu sudah rutin latihan. Kalau pemanasannya 30 menit sebelumnya latihan ringan untuk HR-nya biar stabil heart rate-nya. Dan ini nanti akhir Februari saya juga ikut CTC Coast to Coast event trail run di Yogyakarta. Itu sport tourism juga. Kabarnya juga ada pelari-pelari dari mancanegara. Jadi buat teman-teman bisa ikutan. Selain ring biasa dokter larinya di mana aja sih dok? Karena saya rutin lari itu di Jogja sama Jakarta. Saya masih PP. Jadi kalau nggak di Jogja, Jakarta. Kalau Jakarta, saya rutin larinya di sekitar GBK. Dan GBK itu selalu di Plaza Timur atau Parkir Timur. Itu 1 loop 1,5 kilo. Mantap. Dan itu banyak pelari-pelari lainnya. Jadi kalau yang lari-lari yang serius itu kayak misal ada maraton perayaan gitu. Kalau saya programnya baru ke bulking sama strength training sama mentok di half marathon. Kalau full marathon saya belum. Jadi mentok di 5, 10 half marathon sama latihan sprintnya di 400 meter rutin. Nanti kalau sudah setahun rutin latihan baru FM. Soalnya saya nggak mau kagetan. Ya. Dok ini ada soal kanker sarkoma nih dok, kanker yang kembang jatuh terakhir jadi alis nurun. Kalau menurut dokter sendiri seperti apa sih? Ya, saya pertama mendoakan ya, turut prihatin dengan Mbak Alis Norin dan saya selalu mengucapkan selamat. Intinya keyakinan kepada dokter bedah onkologi yang merawat, hidup sehat dan konsisten dan yakin, optimis. Saya mendoakan kesembuhan karena pasti insya Allah pulih. Insya Allah bisa pulih, asalkan bisa konsisten untuk mengikuti program pengobatan dari dokter-dokter terkait, terutama dokter bedah onkologi yang sedang merawat Mbak Alis Norin. Semoga dikaruniai kesembuhan dan tetap sehat selalu. Kita sebagai teman-teman yang tahu, beliau adalah public figure yang bisa menjadi panutan untuk tidak patah semangat. Jadi jangan malah dikasih yang ngedropin semangat, harus dikasih semangat terus. Karena semangat itu akan bisa memicu kesembuhan dari pasien. Semangat terus. Itu sakit kanker yang seperti apa sih dok? Wah, kalau namanya cancer tuh banyak ya. Ada sel yang ada terjadi anomali sel sehingga terjadi pembelahan yang di luar seharusnya dan akhirnya mengganggu kinerja dari tubuh. Kalau nggak salah yang saya baca itu terjadinya di dinding rahim, otot rahim. Dan itu bisa mengganggu kinerja dari tubuh dan kalau tidak dicegah dengan baik nanti bisa metastasis atau menyebar ke bagian tubuh yang lain. Semoga bisa dicegah dan bisa sembuh sebelum menyebar ke tubuh yang lain. Tapi saya yakin Mbak Alis Norin pasti dikaruniai kesembuhan. Kita harus support. Karena kalau nggak support, ya beliau nanti tambah drop semangatnya. Semangat. Itu sarkoma termasuk langka nggak sih dok? Ya, betul. Kanker aja tuh hitungannya langka, apalagi sarkoma, langka. Emang hitungannya langka. Gitu. Tapi kalau untuk gejalanya biasanya apa? Nggak tahu. Biasa gejala kanker tuh kalau stadium 1 nggak ketahuan. Itu sama seperti dengan kanker yang lain, silent. Ketahuannya nanti ketika sering lemes, sering sakit perut, karena kan di rahim telah dicek patologi anatomi, oh ternyata ada sel kanker kayak gitu. Jadi memang ya kalau udah kayak gitu ya nggak ada yang tahu Pak, Allahu alam, nggak ada yang tahu kalau saya. Pengobatannya sendiri seperti apa sih dok? Ada yang kemo, ada radioterapi, ada kemo, ada radioterapi, ada insisi, ada pengangkatan, tergantung ngikut dari dokter bedah onkologi terkait. Buat teman-teman lain yang semoga tidak terjangkit mungkin pencegahannya seperti apa? Jadi namanya kanker tuh kita bisa ditebak, tetapi ya gaya hidup sehat dan menjauhi makanan-makanan yang karsinogenik. Jadi yang ada arang-arangnya. Tapi kalau kejadian Alis Norin ini itu tidak bisa diprediksi dan tidak tahu penyebabnya apa. Bener-bener nggak tahu. Sama kayak non-Hodgkin lymphoma, sama kayak leukemia tuh nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Beda sama kayak kanker paru. Ya kalau nggak polusi, asap rokok, kanker usus, makan sering bakar-bakaran, sama makan makanan yang processed food. Tapi kalau kanker-kanker yang kayak kanker tulang itu atau kanker yang pada sarkoma pada rahim itu bener-bener anomali, tidak tahu penyebabnya apa gitu. Makanya saya bilang karena kanker langka itu bukan berarti tidak bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh. Kita sebagai dokter nakes harus memberikan semangat. Selayaknya follower. Jadi jangan kita buat drop dan jangan buat persandaan. Semangat terus.